Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ganteng Mas Wahyu ya. Alhamdulillah. Bang Wahyu sehat nih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Mas Alhamdulillah. Bobi? Alhamdulillah sehat sekali Bang Wahyu. Jam segini di sana masih masih sore lah ya. Belum waktunya untuk tidur lah ya Bang Wahyu. Belum belum. Kita di Untuk jam anak-anak 9 ini udah mah. siap tidur. Oh gitu ya. Tapi maksud gini kan, Iya. suasana suasana kita jam 9 di Jawa ini kan ibaratnya udah suasana udah setengah tidur lah ya. Kalau jam 9 Oh ya Mas gitu. Wahyu, maksudnya apakah di Makassar tuh sudah terbiasa jam 9 itu masih santai lah, masih bisa buat ngopi-ngopi, nyantai-nyantai gitu. Iya Jam betul. 9 di Kalau sana di gimana? sini di Makassar masih masih fresh lah ya, masih jam 9. Masih fresh ya? Oke, oke. Masih santai lah. Ya. Aku tuh terakhir terakhir ke Makassar itu tahun 2013 oh gitu. Jadi memang Oh 2013. uh, uh, ya memang masih doyan-doyan traveling lah Bang Wahyu. Jadi kita kemarin sampai ke Toraja segala lah. Aduh melancong sana Wih, sini lah sampai Toraja. Dari Toraja jauh Mas Wahyu? Makassar Toraja lumayan lah 8 jam lah. Gitu. Berarti Bang Wahyu ini di kotanya ya? Iya di kota Makassar. Oh, Kota Makassar. Aku kemarin ke mana itu ada lagi kawanku di sana itu Gimana lupa tuh? lupa lupa. Udah lama banget. Aduh. Di Maros kalau nggak salah ya. Oh Ada Maros ya Maros, Bang ya? iya iya iya. Ah, Ada Maros, dekat ah, dekat bandara ya. kita di Maros. Benar 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 benar. Benar dekat situ lah benar. Gak jauh dari situ. Oke. Gimana Bang Wahyu nih? Sibuk nggak nih hari ini nih? Kita ajak live nih. Lumayan, lumayan. Sebetulnya Lu baru nggak sibuk? pulang nih, baru sampai rumah. Oke, 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 oke. Nanti kita tanya nih apa sih keseharian Bang Wahyu. Oke, boleh aku buka Bang Wahyu? Aku manggil apa nih? Waduh, Daeng atau waduh. Bang nih anaknya nih? Apa aja dah. Apa aja dah. Karena nggak biasa kita manggil Daeng ya kan Bang ya. Biasanya kalau nggak Bang ya Mas. Nggak mungkin Om lah ya. Oh kakeknya, ada nih temanku juga nih dia dia pengusaha gupi ya kan, gupi kan gupi. Kakek saya dari Oh, Mamuju, Mas Mamuju. Wahyu katanya. Iya, iya, iya. Oh, insya Allah Mamuju ya dari kan. sini Oke. sekitar 10 jam ya, hampir 10 jam sampai 12 jam. Insya Allah. Oke, Lumayan. berarti dari kalau kita di kota Kalau Gresik sudah, ini sekitar 10 jam itu ke Bandung lah. Kita di Gresik ini, Masya kurang lebih. Allah. Lumayan. Ke Nepal ya, Nepal ya. antar provinsi. Ini belum ada, Tol, alhamdulillah. Tol. belum ada sini. Oh, Tolnya belum ada, baru sampai dalam kota doang. Tolnya. oh, gitu. Kalau kita dari Merak ya, ujung Jawa sampai, tapi kalau sekarang ujung Jawanya di Jawa Timur ini belum sampai ke Banyuwangi sih. Tapi ke depan sih akan prediksi akan full tol lah kita dari ujung Jawa sampai ujung Jawa lah, insya Allah lah. Oke. Oke, Mudah-mudahan. Bismillah. Kayaknya intermezzonya kita panjang banget ya. Kita buka dulu deh. Bismillah. Silakan, silakan. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan Waalaikumsalam. katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sesuai dengan informasi yang kita informasikan di Instagram maupun di WhatsApp kita, hari ini kita kedatangan tamu. Jadi Masya Allah ya, beliau ini sangat sibuk sekali tapi masih mau untuk menyempatkan diri lah untuk berbagi dengan kita ilmu-ilmu daging yang beliau punya ini. Beliau adalah Mas Wahyu ya. Jadi saya kenal Mas Wahyu itu karena kita satu kelas 4 in 1, kelas Instagram dan podcast ya, podcastnya Bang Ya, Dery Ancah. Alhamdulillah silaturahmi kita dalam grup itu juga baik sekali sehingga berlanjutlah sampai sekarang ini ya. Kita saling tukar pikiran, apa yang kita punya, skill-skill apa yang kita punya, kita share lah, yang kita bahas, yang mudah-mudahan ada faedah yang bisa diambil dari teman-teman semua, ya, walaupun soft skill nggak master-master banget lah, kayak saya sendiri juga, paling skill-skill gitu-gitu aja ya, cuman kalau untuk berbagi dikit-dikit, oke lah, ya kan. Nah, sekarang ini, ada Bang Wahyu nih, ya kan. Masya Allah, dia dari Makassar, amin. ya kan, Makassar, jauh-jauh kita undang, sekarang beliau mau menyempatkan waktunya. Ya, Ah, Berbicara masalah ilmu komunikasi, memang penting banget Bang Wahyu, Masya Allah ya. Ilmu komunikasi ini betul.
bagian dari setengah setengah perjalanan ya. Kalau aku bilang karena aku sendiri sudah alhamdulillah sudah pure jadi apa pengusaha lah kalau dibilang ya gitu gitu lah, pengusaha masih kecil-kecilan lah ya, karena ilmu komunikasi itu ilmu yang memang harus kita miliki untuk mencapai tujuan yang apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin bertujuan sesuatu tapi kita sendiri sulit untuk komunikasi, gampang nervous terutama ya, ketemu orang tuh bingung mau ngomong apa. Nah, itu bagian daripada titik emergensi kita nih, apa yang harus kita kita lakukan. Nah, mumpung sekarang ada Bang Wahyu nih, bolehlah Bang kita perkenalan dulu ya Bang ya. Ya kalau tadi aku memperkenalkan diriku, saya Bobby Chandra Saputra. Sekarang ini saya tinggal di Gresik. Nah, keseharian saya ada beberapa usaha yang saya jalani. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit mulai mengenal dunia multimedia lah, sosial media. Sebenarnya multimedia udah mulai saya tekuni itu zaman saya menjadi kameramen beberapa majelis taklim, Gresik Ngaji, Alifira Gresik, itu bagian dari saya. Sekarang ini saya juga ingin mengembangkan skill saya juga, terutama berguru dengan Bang Wahyu ini, untuk lebih menancapkan diri ke ilmu komunikasi. Nah, sekarang ini um, saya istri satu, anak satu, alhamdulillah ya. Apa namanya? Alhamdulillah. Saya lulusan teknik teknik industri di Gresik ini aja. Dan sekarang keseharian kita adalah menggali-gali ilmu lah, salah satunya dari Bang Wahyu. Boleh nih Bang Wahyu nih, Ya, kita perkenalan dulu nih. Ya, siap. Tafadhol. ya, Masya Allah, Barakallahu Fiik, Mas Bobby, Pak, baru. Abu Siap. Khalid. Oh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Rasulullah. Wabad. Terima kasih sebelumnya atas ajakan Mas Bobby, ini luar biasa ya. Langsung pokoknya take action terus. Mantap. wabarakatuh. Nggak lama-lama langsung kita ajar dengan kolaborasi live Yo, yo. program ini. Oh, Iya, Tok, oke. tok, tok. Sebagai perkenalan singkat, saya Wahyu Tasmin. Saya di Makassar, sekarang di Kota Angin Mandiri, Info Gerbang Indonesia Timur, Masya Allah ya. Kemudian saya sejak 2018 itu memang kita fokus di mengajarkan teman-teman di public speaking, ya, kemampuan berbicara di depan umum. Alhamdulillah saya di 2018 itu dapat sertifikat dari Indonesian Professional Speaker Association, itu asosiasi pembicara profesional di Indonesia, dan alhamdulillah saat itu juga dapat kategori lulusan terbaik ya. Tadi itu saya di Surabaya tuh, jadi ya. Kemudian di mana Surabayanya Bang? Iya di Surabaya, Lanjut, saya dapat sertifikasinya di Surabaya lulusan terbaiknya. Ya sama ini nih, kalau Mas Bobi pernah ada nonton JTV, itu ada tuh satu angkatan saya tuh sertifikasi juga, namanya Mas Helmi ya, Helmi. Oh, Dia tuh ya, benar. nah, itu dia kita bareng-bareng sama-sama lulusan terbaik di situ. Nah kemudian saya memang fokus di public speaking untuk ngajari teman-teman, tentunya untuk saya juga ya, untuk pribadi dan juga teman-teman yang lain, karena ini berangkat dari keresahan kita sendiri dengan teman-teman yang banyak yang alhamdulillah sudah mulai ngaji, sudah mulai Masya Allah, sudah mulai mengaplikasikan sunnah ya, namun agak terhambat dengan lingkungan. Ya, salah satu masalah utamanya adalah karena komunikasi, dan untuk ini juga memecah stigma ya, bahasa Derian Syah banget ini ya. Yo. Memecah stigma bahwa selama ini tuh orang kiranya public speaking tuh hanya untuk berbicara di atas panggung, di depan podium ya, tapi ternyata enggak. Karena dari sisi komunikasi aja, komunikasi itu kan dari dua sisi. Komunikasi itu tanpa kita mengucapkan satu patah kata pun, itu kita bisa juga melakukan komunikasi. Namanya komunikasi nonverbal ya, yang kita melakukan isyarat dengan wajah aja sambil iya kan gitu. Itu bisa juga dengan disebut dengan komunikasi. Jadi sejak 2018 alhamdulillah, saya 2019 baru pindah ke Makassar ya. Sebelumnya saya lama di Banjarmasin sama teman-teman di Banjarmasin, kemudian akhirnya pindah ke Makassar. Selama di Makassar saya mulai mengembangkan
ngajar dan buka kelas untuk bantu teman-teman yang eh, selama ini terhambat khususnya dalam masalah komunikasi, baik itu komunikasi dalam keluarga, dalam pekerjaan, organisasi, ya. Kan di situ sih Mas Bobi. Oke. Kalau beberapa kali ditemuin teman-teman yang istilahnya berguru dengan Bang Wahyu lah ya. Apa sih yang menjadi keluh kesah mereka tuh masalah komunikasi? Apakah gue nih orangnya gampang deg-degan ketemu orang ya kan? Kadang-kadang ya, kayak kadang kita kayak nge-live kayak gini aja padahal cuma natap natap cuman layar HP aja tuh bisa deg-degan gitu loh, Mas Wahyu. Apakah hal-hal itu yang menjadi penghambat mereka ini Mas Wahyu? Apa nih Mas Wahyu? Ya, betul. Salah satu masalah terbesar dalam komunikasi sebagian besar teman-teman adalah merasa gugup ya atau panik ketika ingin menyampaikan sesuatu, ingin berbicara, kemudian mereka tidak tahu. Kadang-kadang yang datang kepada saya itu mereka datang kemudian langsung bilang, Mas Wahyu, dia kok nggak mengerti saya gitu kan? Kok orang ini tuh nggak mengerti saya? Kok bapak saya nggak mengerti saya? Dan bapak yang datang, kok anak saya nggak mengerti saya? Ya kan? Ini kan dua-duanya pengen dimengerti, berarti ada sesuatu yang miss gitu kan? Ada sesuatu ini maunya kemana, ini maunya kemana, tuh nggak nyatu gitu ya. Ya ini karena satu gugup tadi ya, gugup tadi itu bisa karena tidak tahu mau bicara dari mana, ya tidak tahu mau bicara dari mana. Yang kedua bicara langsung to the point. Nah ini kelirunya, ya. Betul. Karena manusia itu, ya, karena manusia ini makhluk yang tidak suka sesuatu tuh tiba-tiba gitu. Harus ada gradasinya dulu. Ya, kalau warna tuh gradasi dari hitam ke putih, ada abu-abu dulu tuh, ya kan? Sama kayak kita nih, kita manusia kan. Misalnya tadi, alhamdulillah Makassar hari ini cerah sekali ya. Tapi bayangkan kalau misalnya lagi cerah, panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba petir, nah, itu kan kita kaget tuh, kan? Karena hujan kan. Nah, padahal panas. Nah, lain halnya apabila kalau dalam kondisi ini panas, tapi tiba-tiba mendung, kemudian tiba-tiba udaranya dingin, tiba-tiba udaranya lembab, kayak basah. Ini kita udah siap nih. Wah, sebentar lagi hujan. Ya kan itu namanya gradasi tuh. Ada proses menuju ke sana. Akhirnya kita siap untuk menerima bahwa hujan. Nah, begitu pula dalam komunikasi. Tidak bisa langsung, wah saya sudah ngaji, saya sudah gini. Bisa. Ada gradasinya dulu gitu loh. Ya, mau ngomong sama orang harus maksudnya ini dulu, ada prosesnya pelan biar bisa langsung diterima. Masya Allah, benar. Itu salah satu. Kalau boleh curhat dikit sih, ya ini juga dialami oleh diri saya ya, dialami oleh diri saya nih Mas Wahyu. Jadi orang tua saya juga, ya karena masih dalam tanda kutip tuh masih merasa aneh. Si Bobi kok panjangin jenggot sampai segitu panjang gitu kan? Karena aku ngobrol di atas meja makan lah. Gitu ya. Lalu beliau bilang, potonglah itu jenggotnya ya kan. Jadi, tapi selalu gue bilang gitu, ya pokoknya aku berbicara dasar dulu lah. Kenapa sih aku memanjangkan jenggot gitu kan? Pertama kali memang aku bilang, ya kita menjalankan sebuah sunnah lah ya, sebuah sunnah. Dan juga hal ini memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan aku bilang gini, mah jenggot ini nih sunnah yang sampai aku mati pun sampai masih kupegang loh. Sampai aku bilang gitu lah, karena susah untuk beliau mengerti hal-hal seperti ini gitu loh. Jadi bener-bener banget Mas Wahyu. Memang kita harus berbicara itu harus gradasi ya. Ada apa ya? Ada pembukaan dulu, yang mana dia harus menerima dulu dasarnya. Setelah itu baru kita masuk pada to the point-nya. Kayak gitu kurang lebih Mas Wahyu. Ya betul. Itu salah satunya. Yang kedua, kalau tadi menanggapi Mas Bobi bicara dengan orang tua, ini berarti adalah terkait audiens kita atau siapa lawan bicara kita. Makanya kita harus menyesuaikan diri dengan siapa kita berbicara. Apalagi dengan orang yang di atas kita. Orang tua itu kan pasti di atas kita. Sehingga kondisinya tidak bisa kita seakan-akan kita mengajari beliau tentang sesuatu yang harusnya beliau tahu lebih dahulu. Nah, sehingga apalagi dengan perempuan ya, dengan ibu kita misalnya ya. Pendekatan kepada dua dari jenis kelamin saja, dari laki-laki dan perempuan,
itu pendekatan berbicaranya itu sudah beda. Ya. Kalau kita berbicara kepada perempuan, khususnya kepada ibu kita mainnya main perasaan, ya. Main perasaan dulu, ya. Jangan main dalil dulu, jangan. Karena kalau langsung main dalil ini langsung ditolak, kan? Benar. Kita kan merasa dirasa sok pintar nih anak, gitu kan. Nah, makanya kita mulainya dengan perasaan, ya. Rasanya gimana? Mas, kayaknya kalau pakai jenggot, rasanya kok tambah ganteng ya, gitu kan? Itu di awal tuh. Gitu kan? ya. Gimana menurut mama nih perasaannya mama? Kalau saya kayak Pak, jenggot tuh kayaknya lebih laki gitu mah perasaan saya tuh. Nah, gitu tuh, masuknya ke perasaan dulu. Karena perempuan tuh paling suka kalau pakai kata-kata perasaan, ya, sesuatu yang dirasakan. Kayaknya itu saya lebih tenang kalau saya pakai jenggot, gitu kan. Jenggot kalau semakin panjang jenggot, saya ngerasa bangga tuh mah, gitu kan, mengikuti ini. Lama baru tuh kalau sudah mulai mamahnya sudah mulai ngerasa, gitu ya. Nah, coba deh mah, ya kan mah, gitu. Minta persetujuan dengan perasaan. Beda sama bapak tuh. Kalau ke bapak, kalau ke orang tua, laki, maka kita pakainya pendekatan logika, ya kan? Karena laki-laki itu selalu pakai logika dia, ya kan? Pakai kata-kata bukan pakai kata-kata bagaimana perasaan, bukan, tapi bagaimana pikir, bagaimana yang kita pikir. Coba deh bapak pikir, ya kan? Coba deh bapak pikir. Kebanyakan tentara-tentara tuh yang jago-jago tuh semuanya jenggotan loh pak, gitu kan? Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalil, gitu loh. Karena kalau kita langsung masuk ke dalil, dia sudah langsung wah kamu nih terlalu radikal, terlalu begini, terlalu begitu, ya kan? Nah kita nggak masuk ke sana dulu, ya. Masuknya ke yang tadi kan, main perasaan dulu sama ibu, sama istri kalau misalnya istri belum ngaji, kemudian sama apa tuh ya pendekatannya ke logika, pakai pikir, apalagi laki-laki tuh suka kalau dikasih data dia, kan? Tahu nggak pak? Ternyata data tentara yang paling jago, yang paling teliti itu tentara yang mereka nggak dipotong jenggotnya, sengaja nggak dipotong jenggotnya supaya otaknya tuh lebih ini, wah gitu. Itu akan lebih terbuka dia, ya kan? Sebelum kita masuk, nah ujung-ujungnya akhirnya, dan ternyata Pak, ini tuh sudah dilakukan 1400 tahun lalu oleh Nabi kita, Masya Allah Pak ya, baru tuh masuk, ya kan? Masuknya ke sana gitu. Jadi melihat siapa lawan bicara kita akan menentukan. Sebenarnya obrolan kita nih masuk kepada langsung to the point ya kan. Aku tuh pengennya tadi tuh pengen menanyain Bang Wahyu nih, fundamental apa sih yang harus kita miliki kalau kita memang mau ingin menaikkan skill komunikasi. Selain dasar-dasar apa sih Bang Wahyu ya? Tadi kayaknya langsung Masya Allah ya. Menarik banget langsung kita, karena memang hal ini terjadi pada keseharian kita. Tapi aku ingin bertanya dengan Bang Wahyu ini, dasar-dasar apa sih yang harus kita miliki kalau kita ingin menaikkan skill komunikasi gitu, Bang Wahyu? Ya siap. Untuk membuat kita punya skill komunikasi yang bagus, dasarnya adalah tentu dari sikap kita, karakter yang kita bangun. Ya, karakter sebagai seorang Muslim. Yang pertama, yang paling harus dipegang seorang public speaker yaitu kejujuran. Ya, harus benar-benar jujur, ya, tidak melebih-lebihkan, ya, tidak terlalu bagaimana, ya kan? Tapi benar-benar jujur, apa yang kita sampaikan itu apa adanya, karena akan terlihat siapa yang benar-benar menyampaikan dari hati. Tinggal melatih skillnya saja. Jadi dasarnya itu ada 3 sikap ya. Yang pertama kejujuran dulu. Jujur apa adanya, menyampaikan siapa diri kita. Yang kedua, dia harus bersikap terbuka, ya. Terbuka itu mau mendengarkan orang lain, ya, mau menerima masukan, ya. Karena pasti ketika kita ingin lancar dalam berkomunikasi, sebelum kita berbicara, kita harus belajar mendengar dulu, ya, mendengar masukan dari, ya kan. Jadi kita sifatnya terbuka. Terbuka bukan berarti kita segala hal dibicarakan, menyampaikan ini, bukan, ya. Terbuka maksudnya sikap kita ketika ada orang yang ajak ngobrol, kita terbuka. Bukan dengan mengumbar-umbar aib, mengumbar-umbar kekayaan, mengumbar-umbar kehebatan, bukan itu yang dimaksud dengan terbuka. Tapi terbuka lebih kepada ketika ada orang lain berbicara, kita mendengarkan. Ketika ada masukan, kita mendengarkan. Nah, yang ketiga, sikapnya mirip dengan terbuka, tapi lebih dalam lagi, yaitu sifatnya menerima, ya.
menerima kondisi Hmm. saat ini. Artinya ketika kondisi kita seperti itu, ya sudah. Itu kondisi kita sekarang seperti ini, misalnya kita komunikasi masih kurang bagus, ya kita selalu terima masukan dari orang lain. Orang lain bicara Oke. apa, kita akan terima. Ada kesalahan, kita akui. Ya, jadi tiga sikap ini penting banget bagi seorang yang ingin ahli di dalam komunikasi. Ketika dia tidak jujur, kemudian dia Oke. kalau dia tidak jujur, dia akan selalu berdusta, ya, selalu melebih-lebihkan. Akhirnya nanti terjebak pada kebohongannya sendiri. Ya. Kebohongan. Kemudian apabila dia tidak terbuka, dia sifatnya tertutup, Oke. dia akan terlihat angkuh, ya, sombong, ya. Dan kalau dia tidak menerima kondisinya, ya dia tidak akan belajar. Ya dia merasa dia sudah cukup dengan apa yang dia sudah punya. Itu Mas Bobi, fundamental dalam Masya Allah. komunikasi. Iya, betul, betul, betul. Wah, ini makin terbuka nih pikiran gue nih, Mas Boy ya. Nah, yang terus Ya, alhamdulillah. masalah masuk pada masuk pada permasalahan yang banyak dialami. Kayak aku sendiri, aku nih mengakui bahwa saja terkadang aku nih orangnya telat mikir gitu. Jadi saat berkomunikasi yang sifatnya formal atau berbicara dengan orang yang di atas kita lah ya. Makanya kalau dulu kata Bang Diriansyah nih, yaitu bagian dari dead air itulah. Jadi kadang apa ya gitu. Nah, itu tuh itu maksudnya itu masuk pada teknis dari komunikasi ataukah memang apa ya Mas Wahyu ya hal-hal kayak gitu terjadi teman atau nervous kayak apalah gitu. Ya, Ya, nervous atau gugup, ya, baik. itu sebenarnya kondisi alam bawah sadar kita, ya, kondisi alam bawah sadar kita yang akhirnya berpengaruh pada diri kita, termasuk pada fisik kita. Hal ini terjadi kenapa? Karena ada dua hal, ya, ada dua hal faktor penyebabnya. Faktor pertama dari internal kita, ya, faktor pertama dari internal kita karena kita tidak punya persiapan, ya, kita tidak siapkan, misalnya materinya kita tidak siapkan, ya. Kita tidak siap dengan audiensnya siapa, kita tidak tahu, ya kan. Nah, kemudian kita tidak siap dengan bagaimana cara menyampaikannya. Ya, jadi tiga itu. Pertama, kita tidak siap dengan materinya. Kemudian yang kedua, tidak siap dengan siapa yang kita akan ajak bicara. Yang ketiga, tidak siap dengan cara menyampaikannya bagaimana. Nah, itu faktor internal. Faktor eksternalnya adalah ya faktor lain-lain, misalnya faktor lingkungan, ya, faktor apa namanya, faktor teknis, misalnya alatnya kurang bagus, bisa jadi tuh, ya kan, mic-nya nggak nyala, komunikasinya nggak nyala, ya. Nah itu bisa membuat kita semakin deg-degan kan, waduh ini gimana nih mic-nya, waduh ini gimana, misalnya lagi presentasi PowerPoint-nya nggak nyala kan, gimana nih ya, apa yang mau saya sampaikan, itu tambah lagi tambah keringat, mbak takut akhirnya. Jadi dua hal itu. Jadi untuk bagaimana supaya gugup itu kan tadi adalah faktor sebenarnya kalau secara bahasa apa ya, bahasa komunikasinya ya, manusia itu sebenarnya butuh sama namanya gugup ya. Justru kita perlu yang namanya ya. Kenapa? Supaya kita mengondisikan diri kita bahwa ini kita sedang berbicara loh. Kita sedang berbicara dengan seseorang yang penting. Jadi justru gugup itu bisa kita bukan karena gugupnya akhirnya kita panik, tidak. Tapi karena dengan gugup itu kita bagaimana caranya kita menguasai masalah, menguasai panggung, menguasai komunikasi. Jadi nggak apa-apa, gugup itu justru bagus. Ya. Kalau kita sudah mulai belajar komunikasi, apalagi kalau misalnya saya gitu sama public speaker yang lain yang sudah terbiasa tampil, kita tuh justru mencari-cari gugupnya nih, mana nih rasa-rasa gugupnya nih, kita butuh gitu kan, kita butuh supaya ada sensasinya gitu, sensasinya. Karena kalau yang sudah terbiasa tampil, kadang-kadang itu diperlukan, ya. Makanya kalau kita sudah terbiasa tampil sama misalnya komunikasi sama Ustadz Fulan, akhirnya beda lagi nih Ustadznya kan, Ustadz yang lain lagi, akhirnya aduh sensasi lagi nih, sensasi lagi kan. Nah, akhirnya membuat kita sadar, oh ini Ustadznya beda, oh ini yang harus saya sampaikan berarti yang ini. Jadinya lebih teratur. Jadi bukan dengan gugupnya itu kita justru panik juga, tapi bagaimana caranya kita memanfaatkan rasa gugup tadi kita pakai untuk menguasai komunikasi yang kita lakukan. Bobi. Insya Allah. Jadi kayak bocoran aku sebelum ngobrol
sama Mas Wahyu malam ini nih, aku nih buka-buka loh, Ya. apa sih ilmu komunikasi itu. Jadi aku tuh ibaratnya apa sih dasar-dasarnya Oke. sehingga pembicaraan ini nih bisa nyambung gitu lah ya. Karena hal-hal itu juga Heeh. benar-benar Mas Wahyu, kalau kita sampai blank materi, ya itu yang buat buat kita tuh udah gagal di starting awal gitu loh. Itu yang bahaya. Kayak misalnya Mas Wahyu, jadi Masya kayak Allah. kayak aku beberapa kali presentasi dulu di perusahaan kerjaku itu, jadi memang ya aku tuh sudah nganggap nganggap mereka itu udah kayak ya bos lah ya, memang dia bos. Cuman kalau kita menganggap dia itu terlalu tinggi dan sebagainya, malah kita tuh malah gagap untuk ngomong gitu loh. Yang pertama benar kita kuasai materi, yang kedua itu ibaratnya kalau kita lagi berbicara itu ya berbicaralah seperti halnya ya berjalan aja kalau kita memang sudah tahu materi. Bener gitu nggak Mas Hoy ya? Intinya kita menguasai materi dulu ya Mas. Apa yang topik yang kita Betul. bicarakan ya. Masya Allah, benar-benar. Betul. Jadi gini Mas Hoy, ada lagi banyak yang orang bilang itu kadang-kadang komunikasi yang gagal itu penyebab gagal selanjutnya dan selanjutnya. Nah kalau kita sudah gagal di step awal, gimana cara kita untuk memperbaiki step berikutnya sehingga kita udah acuh lah ya, orang udah akan lupain lah yang step sebelumnya gue gagal gitu. Jadi gimana Mas Oyo, ini hal kayak gini nih yang dasar juga ya, Mas Oyo. Ya, kalau nih Oke. pertanyaannya berat banget ini. Jadi gini, Gagal. jadi gini Mas Bobi ya. Jadi kalau Siap, dalam siap. komunikasi, dalam public speaking tuh ada sebuah perkataan, ada sebuah kalimat yang Hmm. mengatakan bahwa tidak ada kesempatan kedua untuk menciptakan kesan pertama. Ya, Waduh, ya. artinya, Oke, oke. artinya ya benar-benar harus Ah, kita siapkan kesan pertama tuh itu yang akan diingat oleh orang. Meskipun nantinya kita perbaiki, tapi ya. itu aja yang nyantol di otak orang lain adalah Ya, ya. kesan pertama ini bagaimana gitu ya. Ingat dulu waktu Ah, saya masih SMP dulu ya. Ini sharing ah, sedikit ya, nanti ada hubungannya sama apa yang akan saya sampaikan. Saya oke, waktu SMP oke. itu hari pertama sekolah itu Hmm, hmm. kesan saya jelek banget sama guru ya. Karena saya sok Ah, sok jago gitu, sok jago. Kemudian akhirnya jawab pertanyaan juga asal gitu kan. Akhirnya hari pertama nih belum belum kenal sama teman-teman yang lain, langsung disuruh ah. berdiri, kemudian perut saya itu dicubit diputer gitu kan. Dicubit, ya Iya. Allah sakitnya. Tapi Ah, sakitnya tuh ah. nggak ada apa-apanya dengan malunya itu loh ya. Malu di Oke. hadapan orang lain, ya, di Hmm. hadapan teman-teman Ah, semua. Nah itu kan akhirnya jadi ah. sesuatu yang tidak bisa kita ubah gitu ya, karena sudah terjadi Hmm. ya. Lalu Hmm. makanya sangat penting pertama kali adalah untuk mempersiapkan kesan pertama kita ketika kita ingin Hmm. bertemu sama orang lain, ketika kita mau Hmm. pitching, mau ketemu sama investor, mau ketemu sama Ah, calon mertua misalnya ya kan, mau ketemu benar, sama benar, benar, siapapun. benar. Makanya Hmm. kesan pertama ini harus betul-betul dijaga ya. Nah pertanyaannya tadi Mas Bobi, kalau sudah Ah, terlanjur gimana ya kan? Nah, makanya ya tadi udah, perlu benar, benar. Ah, makanya tadi perlu sikap ah, yang pertama tadi ya kan. Pertama ah, sikap ah, jujur, jujur aja kita jujur apa ah, adanya kan. Kemudian menerima ya kan, tadi perlu ada sikap ah, itu dulu, karena kalau tidak ada sikap ini ah, susah kita untuk menurunkan ego kita ya, bahwa tadi pertama di awal itu kita salah memulainya ya. Artinya kita sampaikan di awal ketika kita misalnya di dalam teaching ya, dalam hmm, komunikasi sama orang lain, kita sudah salah hmm, langkah ya, sudah akui ya, maaf ya, sampaikan dengan tulus hmm, bahwa kita betul-betul mohon maaf hmm, atas kesan pertama yang kurang baik tadi ya. Sampaikan dengan tulus, mohon maaf, hmm, mohon maaf misalnya tadi misalnya salah salah ngomong, hmm, salah menyebut hmm. nama orangnya, ini fatal banget ini Iya, ya iya, kan. iya. Misalnya Ah, benar, 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 namanya benar, benar. Pak Irwan, namanya Pak Irwan, Ah, kita sebut Pak Ihwan misalnya. betul, betul. Selamat malam Ihwan. Nah, ternyata kita salah, ya sudah Hmm, akui. Mohon maaf sekali tadi hmm, Bapak ya, karena hmm. apalagi kita sampaikan bagaimana pentingnya nama kan. Nama itu sesuatu yang unik. Saya yakin orang tua Pak Irwan memberikan nama ini karena pertimbangan yang sangat luar biasa. Jadi saya mohon Wah, itu maaf ilmu, banget. ilmu tingkat tinggi itu. Nah, gitu kan. Ini perlu Ah, menurunkan ego ya, menurunkan ego ketika kita ilmu. Ah, bicara di hadapan orang lain. Tapi sekali lagi, oke. seperti ini tidak bisa dilakukan ketika orang itu tidak punya sifat jujur dalam dirinya.
tidak punya sifat menerima dalam dirinya dan tidak punya sifat terbuka dalam dirinya. Bobi. Betul betul betul. Nah, selanjutnya gini lagi, Mas Wahyu. Jadi karena kita juga dari saran-saran yang Mas Wahyu bilang tadi itu kan berarti kita harus mengkonversikan diri kita ini harus jadi percaya diri. Nah, yang menjadi masalah itu kalau kita over percaya diri. Over percaya diri itu yang membuat kita tuh kadang-kadang suka ngaco gitu, ngomong apa, bicara ini tadi gua ngomong apa gitu loh. Nah, untuk menghadapi hal-hal seperti itu yang over PD itu gimana nih Mas Wahyu? Ya, betul. Saya mau cerita lagi nih, karena ini kejadian saya juga yang dulu ya. Iya, Saya tuh mulai enak-enak ya. tampil ya. Saya mulai tampil berbicara di depan umum. Wah, ini ada Helmi Kahaf join ini. Waduh, dari penyiarnya JTV nih. Aduh, selamat malam ya. Selamat malam. Helmi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mas Lagi Helmi. nggak siaran. Jadi gini Mas Bobi, saya lanjutin ya. Siap. Saya mulai berbicara di depan umum itu saya ketika SMP ya. SMP saya mulai berbicara di depan umum itu di masjid ya. Kemudian saya berbicara terus tuh jadi MC, kemudian sering isi acara sampai SMA. Itu saya akhirnya overconfidence. Overconfidence tuh maksudnya sangat-sangat percaya diri. Percaya diri berbicara di depan orang lain. Akhirnya saya matinya itu ketika saya kuliah ya. Saya kuliah, kemudian saya ikut kelas public speaking, ketemu sama dosen saya. Begitu saya dites tuh, audisi ya, di audisi, silakan maju. Ya audisi saya dengan PD-nya gitu kan, PD-nya, wah tampil segala macam. Habis itu kata dosen saya, dia bilang, wah ini orang nggak punya dasar public speaking sama sekali. Itu langsung, hancur ya, karena kita overconfidence kan. Overconfidence bikin kita akhirnya sama orang lain harapan kita selalu tinggi. Akhirnya ketika audiens itu kita merasa lebih tinggi dibandingkan para audiens. Padahal ya harusnya tidak, harusnya public speaker itu justru kita yang melayani audiens gitu ya. Bahayanya overconfidence begitu. Makanya yang seperti ini kita harus cari ya. Saya waktu itu akhirnya saya ya harus menurunkan ego ya, kita harus belajar. Karena tidak boleh seorang public speaker itu berhenti belajar. Dia harus belajar karena public speaking ini adalah ilmu praktis yang selalu berkembang. Jadi dia tidak saklek gitu. Tidak saklek bahwa public speaking itu ilmunya itu punya ini saja. Enggak, terus berkembang. Ya, sebagaimana komunikasi, public speaking juga terus berkembang kapanpun, dimanapun. Makanya ketika ada orang yang terlalu pede, ya dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Kesalahan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dia akan meremehkan orang lain, apalagi meremehkan audiens, ya. Yang tadinya dia harusnya menyampaikan ini itu dia akhirnya kelihatan gesturnya pun akan jelek. Ya. Jadi akan kelihatan orang-orang yang dia terlalu percaya diri ketika dia tampil di hadapan orang lain, gesturnya jelek, senyumnya mungkin kurang tulus, ya kan. Cara bicaranya juga mungkin agak meninggi, ya itu kan semuanya akan kurang enak lah didengar jadinya kalau dia terlalu percaya diri ya. Terima kasih Mas Helmi, ini Mas Helmi nih komen nih. Oke, selalu amin. Mas Helmi juga dengan kahaf manusia luar biasa. Luar biasa kalau ya. Oke. Sekarang nyambung lagi daripada over PD. Jadi kalau kulihat ini bener nggak sih, bisa nggak sih kita itu punya skill komunikasi itu yang memang sudah bawaan lahir, Mas Wahyu? Misal ya kan. Ya karena kita lihat itu nih orang nih jago banget ngomongnya. Gue kalau dengar omongan dia tuh kayak gue masuk dalam imajinasi dia. Padahal kalau gue bilang ya di basically aja lo kuliah komunikasi nggak pernah gitu loh. Nah atau sampai ikut kelas komunikasi aja nggak pernah. Apakah skill komunikasi itu bisa didapat dari pengalaman atau dari ya itu tadi mungkin karomah dari bawaan lahir kira-kira kayak gitu menurut saya gimana? Baru dengar saya kalau ada ustadz, ada wali karomahnya public speaking ya, luar biasa. Nah, jadi gini, kalau dalam public speaking kita tidak mengenal namanya bakat ya. Dalam public speaking itu tidak ada tuh, kita mengenal sama sekali bakat. Adanya adalah latihan, belajar. Ya. Karena public speaking sekali lagi dia adalah skill ya, dia bukan sesuatu yang timbul dengan sendirinya, dia bukan IQ, bukan ya.
dia adalah hard skill yang bisa dilatih. Dia seperti kita yang mulai naik sepeda tuh ya, naik sepeda ya, yang tadinya kita nggak bisa, kemudian ketika dilatih lama-lama ya pastilah jatuh dulu ya kan, dan kita bangkit lagi, kayun lagi, berangkat lagi, ya, seperti itu juga public speaking ya. Nah, ketika ada image bahwa public speaking itu langsung orang tuh ngomongnya gila, bisa lancar banget ya, gila kalau dia ngomong tuh udah kayak gitu ya, pengen dengar terus gitu kan. Gitu ya, ini karena dilatih ya, ini karena dilatih. Kemudian lingkungan juga sangat memberikan pengaruh yang signifikan. Makanya ketika dalam rumah tangga bapak ibunya jarang ngobrol, ya wajar nanti kalau anaknya pendiam ya, jarang bicara ya, begitu. Kemudian kenapa kok tiba-tiba ada orang lain yang bisa lancar ngomong? Hati-hati ya, dalam public speaking ngomong sama bicara tuh beda ya. Makanya banyak orang tuh ketika dia ngobrol nih sama temen-temennya ya, ngobrol sama temen-temennya misalnya di warkop gitu kan, sambil ngopi dia ngobrol kayaknya enak banget kan, apa jokes-jokesnya tuh punchline itu kena semua gitu kan. Tapi begitu dia diminta, tolong dong lu ngomong di depan, kayaknya lucu banget tadi tuh, ngomong di depan dong biar semuanya pada dengar gitu. Di situ langsung dia aduh ya kan, karena memang beda kondisi antara ngomong sama bicara itu ya. Ngomong, makanya adanya tuh public speaking, tidak ada public talking ya, adanya tuh berbicara di hadapan umum, bukan ngomong ya, karena kita dibatasi oleh aturan-aturan berbicara di hadapan orang lain ya. Jadi bedanya di situ, tidak ada yang kita sebut dengan bakat atau apa bawaan dari lahir ya kan, begitu lahir langsung jago ngomong ya, nangisnya sudah terstruktur ya kan. Ada pembukaannya, ada isinya, ada penutupnya ya. Enggak. Itu didapatkan dengan belajar. Siapapun dia, pasti dia akan, meskipun dia merasa ini saya dapat dari keluarga, bakat karena orang tua saya misalnya penyiar, orang tua saya pembawa acara, makanya saya seperti ini. Ya itulah tadi, karena lingkungan kan, karena lingkungan sering melihat orang tuanya berbicara, akhirnya dia juga ikut berbicara begitu. Jadi stigma public speaking adalah bakat, tolong dihapus ya. Tidak ada, yang ada adalah berbicara itu adalah latihan. Oke. Ini terjadi karena dulu aku pernah nongkrong di warung kopi ya. Itu satu orang ini tuh dia kalau cerita memang cerita lucu aja gitu. Nah, orang tuh nanggapin dan ketawa aja gitu loh. Ternyata itu bukan bagian dari public speaking lah ya, itu hanya bicara gitu ya Mas Boy. Bukan apa namanya tadi, ngomong. Ya, dia ngomong bukan bicara gitu ya. Dia ngomong bukan bicara. Karena kesannya akan beda kalau dia ngomong di depan orang. Betul. Iya, kalau dia asal berbicara, asal ngomong aja sama teman-teman nih ya kan, itu kan asal nyablak aja ibaratnya kan, kalau kata orang Betawi. Nyablak, asal ngomong ya kan. Ketemu karena dia tidak, itu tadi kan, gugupnya tuh nggak keluar gitu, nggak ada gugupnya. Makanya kita butuh gugup untuk sebagai pintu dari ngomong masuk ke ranah berbicara, ya kan? Nah, kalau sudah mulai gugup, berarti saya sudah, berarti saya sedang berbicara. Mana pembukaannya, mana isinya, mana penutupnya, mana strukturnya, betul. punch-nya, mana punchline-nya, gitu kan? Jadinya kalau dia sudah berbicara. Iya. Agak teknis sebenarnya, cuma bedanya ketika kita yang tadi ya, orang yang sudah terbiasa ngomong itu dia sudah punya modal sebenarnya ya, sudah punya modal. Dia tinggal melatih dirinya untuk terbiasa berbicara di hadapan orang banyak ya. Jadi bukan berarti dengan dia terbiasa ngomong kemudian dia nggak bisa berbicara di hadapan orang lain, bukan ya, justru bisa dilatih. Nah, ini juga sekaligus mumpung saya ingat, ini juga mematahkan stigma orang yang merasa dirinya introvert. Kan ada tuh orang yang biasa, wah saya ini introvert, berarti ya wajar saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara ya karena saya orangnya introvert. Ya ini salah, keliru ya.
nggak ada hubungannya introvert nggak bisa bicara, nggak ada hubungannya. Introvert tuh apa Mas Wahyu? Pendiam itu Mas Wahyu. Introvert apa? Ya introvert Kayak tuh beneran. orang yang sifatnya dia tertutup ya, orang yang tertutup, Oh. yang jarang jarang menyampaikan isi kepalanya kepada orang lain, jarang menyampaikan isi hatinya Hmm. kepada orang lain ya. Orang yang Hmm. nyaman dengan dirinya sendiri ya, yang dia Oh. kalau kerja tuh maunya kerjanya sendiri aja, ya kan? Hmm. Diajakin kemana-mana jawabannya terserah aja, ya kan? Nah itu tuh, Ah, ya ada ya, ada. ya kan? Ada kan tuh yang Bener. orang-orang introvert Ada. ya. Tapi Ada. introvert pun bisa berbicara di hadapan orang lain. Banyak kok buktinya, banyak orang-orang Hmm. sukses, mereka tuh Hmm. orang-orang introvert. Ya, Nelson Mandela orangnya introvert, Barack Obama Oh. orangnya introvert. Oh. Kemudian banyak lagi orang-orang terkenal di dunia ini, mereka pada dasarnya dari sisi psikologisnya mereka introvert, tapi mereka bisa berbicara. Kenapa? Karena mereka latihan, ya. Karena mereka latihan, mereka punya dasar, kemudian mereka belajar, akhirnya mereka tidak tampak ketika mereka di panggung, mereka tidak tertampak seperti orang yang introvert, gitu. Introvert. Betul. Oke, terus kayaknya nanya mulu kayak wawancara nih Mas Wahyu ya. Sabar aja lah Mas Wahyu kalau aku banyak tanya nih ya. Jadi gini Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu dengan teman-teman ini kan belajar ilmu komunikasi. Nah, apakah teman-teman itu apakah dia memang profesinya dulu meng-MC atau memang dia punya cita-cita jadi pembawa acara radio atau pengen jadi pembawa acara atau dia pengen mengasah skill dia untuk berbisnis ya. Kira-kira maksudku gini, apakah skill komunikasi itu hanya identik dengan seorang MC atau sebagainya gitu loh Mas Wahyu? Apakah identik seperti itu? Kurang lebih gitulah pertanyaannya. Ya, siap ya. Tadi tuh ya, Mas Helmi tadi tuh MC terkenal di Jawa Timur pasti semua sudah pada kenal tuh ya sama saya. Dan di kita di Asosiasi Pembicara Profesional ya bukan hanya seorang MC ya, tapi juga narasumber ya yang biasa punya skill penulis ya untuk menyampaikan, karena tujuan kita belajar public speaking adalah supaya kita bisa berbicara teratur, terstruktur, dan terukur. Maksudnya supaya teratur itu terstruktur, dan terukur ya. Artinya maksudnya teratur tuh berbicara tuh ada aturannya, nggak asal bicara ya. Karena bicara tuh ada tujuannya dulu ya. Jadi kalau dalam komunikasi itu kita sebelum bicara kita mau tahu dulu tujuan kita apa nih bicara. Apa tujuan kita? Apakah tujuan kita untuk ngasih tahu orang supaya orang paham? Nah, di sini yang perlu kita lihat ya, bagaimana supaya orang lain mengerti, memahami apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan. Makanya nanti dalam public speaking itu saya belum keluarin sih, ada nanti edisi di Instagram saya itu edisi namanya 3V ya, visual, vokal, dan verbal ya. Bagaimana cara memakai visual kita ya, wajah kita ya, alat-alat visual yang ada di wajah kita ya kan. Nah itu semua tuh, jadi belajar public speaking tidak hanya untuk seorang yang terlibat dalam bidang MC ya, kemudian pembawa acara, penyiar, announcer, presenter TV, enggak. Jadi justru masuk ke semua hal, karena pada dasarnya melatih kita untuk berbicara kepada siapapun, berbicara kepada anak, berbicara kepada istri, berbicara kepada orang tua, berbicara kepada teman, kepada saudara, ya kan? Tapi juga kepada orang-orang kantor kita. Misalnya kita punya usaha, bagaimana kita berbicara kepada customer. Kita misalnya cuma punya idenya doang, ya. Kita nggak punya modal. Gimana caranya nih? Ya berarti kan kita harus cari pemodal, cari investor. Nah, gimana caranya supaya pemodal ini mau investasi di tempat kita? Nah, itu perlu ya, berbicara di hadapan orang lain. Bagaimana supaya menarik hatinya? Bagaimana supaya mengikat hatinya dengan jurus-jurus komunikasi, ya kan? Tadi ada dulu, ya, ada gradasi. Jadi secara umum tuh kalau saya sampaikan jurus komunikasi itu bukan hanya pada saat hari hanya kita berbicara, tapi sebelumnya sudah ada step by step, sudah ada intro menuju ke sana, ya. Sehingga orang yang kita ajak bicara dia sudah siap terlebih dahulu.
Jadi pemodal ataupun investor, kemudian calon mertua, kemudian orang-orang yang menginginkan, yang kita inginkan sesuatu dari dia, harus ada intro dulu sebelumnya. Yang tadi saya bilang di awal ya, ada gradasi dulu supaya nggak asal bicara, nggak asal ngalor ngidul ya, nggak jelas mau kemana nih, orang ngobrol dari tadi 2 jam kok nggak jelas nih, maksudnya apa sih gitu kan. Nah, gitu. Jadi dengan belajar public speaking kita akan memahami cara belajar efektif ya. Yang tadi ya, efektif itu adalah terukur. Kita tahu kita dikasih waktu berapa menit sih berbicara ya. Misalnya kita dikasih waktu 1 menit kah, 3 menit kah ya. Jadi kita tahu bagaimana caranya kita, jangan sampai kita sudah banyak sekali yang mau kita sampaikan ya, apalagi yang itu tuh yang cari modal, biasanya bikin slide sampai 60 slide ya. Terlalu banyak. Padahal waktunya cuma 10 menit. 15 menit ya, itu kan gimana ceritanya. Makanya harus diukur ya. Makanya tadi tuh 3 hal tadi ya, 3T ya, teratur, terstruktur, dan juga terukur. Jadi semuanya bisa, semuanya. Mike dia MC, dia bukan MC, dia penyiar bukan penyiar, ya dia pedagang apalagi. Bagaimana caranya memikat hati customer ya, seorang namanya pakai banget itu Mas. Nah, bagaimana cari supaya closing ya kan? Betul. Dia butuh juga public speaking gitu loh, Bobby. Jadi Bobby kalau sendiri gimana, kalau aku pernah tunggu dulu nih, ini balik dulu nih, saya lagi yang nanya nih. Ampun lah. Oke. Kalau Mas Bobby sendiri gimana? Pernah belajar nggak secara ininya, public speaking? Mungkin pernah ikut kursus kah atau gimana? Anda nggak pernah tahu ininya, belajar public speaking itu? Kalau belajar secara formal atau sesuatu yang aku bilang aku niatkan untuk belajar, kayaknya baru malam ini nih Mas Wahyu. Dengan Mas Wahyu ini ya. Oh gitu. Belajar. Oke. Nah, jadi gini. Ya. Berbicara kenapa aku terkadang ya mengakui aku punya kemampuan berbicara lah ya, walaupun tidak sejago Mas Wahyu lah ya. Itu berangkat daripada pekerjaanku dulu itu memang selalu berdampingan dengan bos-bos gitu loh. Apalagi dulu aku banyak bos-bosku orang Medan. Jadi kalau aku lihat dari skill komunikasi mereka itu kan asal tas saya gitu lah Mas Wahyu. Jadi dari situ tuh dan aku kalau melihat dia berbicara, baik itu berbicara head to head dengan aku atau berbicara di ruang meeting, itu kayaknya tuh bisa menghipnotis kita, bisa mendengar dia gitu loh. Padahal karena ngomongnya tuh udah kemana-mana. Nah itulah yang menjadikan diri aku tuh yang pertama punya keberanian gitu loh. Punya keberanian untuk mau berbicara walaupun tidak punya skill ya. Makanya aku cukup terbuka lah dengan apa yang Mas Wahyu sampaikan tadi, bahwasanya skill komunikasi harus terukur, terstruktur, dan terapa satu lagi tuh Mas? Terukur, terstruktur, dan teratur. Nah, itu tadi. Jadi benar, kita bisa ngomong tapi kita nggak bisa bicara. Terkadang hal-hal seperti itu yang memang perlu kita ini kan garis bawahi gitu loh Mas Wahyu. Jadi kalau dibilang istilahnya kalau aku selama jualan ini ya, selama jualan memang banyak belajar ilmu negosiasi itu memang ya kadang-kadang adalah disampaikan oleh mentor-mentor ya, bagaimana kita mau closing, bagaimana menanyakan si customer, lu kenapa nggak beli lagi tempat gue? Atau kita mencari customer baru lah ya, atau kita menanyakan dia kenapa lu nggak jadi beli barang gue ya kan? Paling gitu aja sih Mas. Jadi akhirnya ya pengalaman dulu, ya alhamdulillah sedikit mengasah untuk kepandaian kita ngomong lah, gitulah. Udah jangan banyak-banyak pertanyaan Mas, itu aja. Siap. Jadi gitu ya, nggak apa-apa. Namanya meskipun kita belum pernah belajar secara formal segala macam, ya tidak ada kata terlambat lah untuk belajar ya. Yang penting kita itu tadi, jangan menutup diri kita, jangan merasa bahwa kita sudah jago, kita sudah ini. Saya pun demikian ya, masih terus belajar, mau belajar dengan siapapun, karena pasti tidak akan pernah cukup ya. Kita sudah mulai belajar, akan selalu banyak insight baru lagi, apalagi ini ilmu dunia ya, artinya ilmu dunia itu ya fleksibel terus terus berubah, apalagi tergantung trennya ya, trennya sekarang bagaimana. Dulu trennya ngisi di kelas, sekarang trennya online, itu kan beda lagi tuh. Bagaimana cara berbicara di hadapan
kamera beda lagi tuh dengan berbicara di hadapan audiens. Oh gitu ya. Bagaimana caranya lebih menarik. Nah itu kan beda-beda lagi tuh. Ya, tetap kita ngikutin. Ya artinya ya nggak ada kata terlambat, nggak ada kata Betul. berhenti belajar. Ya dengan siapapun kita insya Allah bisa terus belajar. Kadang-kadang kita ngelihat audiens aja ya, yang tadi mau ngomong apa bisa ngeblank gitu, apalagi mukanya udah, aduh kayak gini lagi kayak di ngeblank gitu. Nah tapi kalau aku boleh sedikit cerita nih Mas Oy ya, mengenai ngomong dan Ya, bicara, bener banget nih. Jadi ya, insight baru buat aku. Jadi memang di kantor itu kalau aku berbicara dengan temanku ya karena enak-enak aja aku memberikan advice tuh kadang belum aja. Cuman suatu ketika aku disuruh untuk mimpin doa dulu ya. Jadi ada cara ngumpul apa lucu lah, cuman memang aku udah nolak, aku tuh nggak bisa aku mimpin doa gitu loh. Jadi karena kan kalau kita berbicara sesuatu yang bersifat formal kan memang itu tadi terstruktur, terukur ya kan. Nah itu tuh aku tuh nggak ya. bisa, udah aku nggak bisa lah ngomong kayak gini. Tapi kalau misalnya memang ngomong itu bisa, berbicara memang nggak bisa. Itu yang kadang-kadang memang harus mengasah skill ya Mas Oye ya. Nah Ya, ini aku betul. ada sedikit pertanyaan dikit Mas Oye. Jadi gini, apakah kita bisa menilai seseorang itu dari ilmu komunikasinya? Jadi maksudnya gini, apakah kita menilai suatu keyakinan kita pada orang tersebut dengan cara dia membawakan istilahnya membargain kita lah, menawari kita sesuatu atau mempresentasikan kita, oh enak nih. Nah itu bisa kita menilai bahwasanya oh orang ini ya kita yakin dengan dia. Oh orang ini pinter nih dari skill komunikasinya tersebut. Apakah bisa hal-hal tersebut menjadi indikator kita untuk yakin pada dia? Gitu loh, maksudnya. Ya, itu menjadi salah satu indikator ya, Mas Bobi. Tidak Hmm, bisa hmm, menjadi indikator utama ataupun hmm. langsung dipastikan bahwa dia ketika dia lancar berbicara, nih wah, nih orang yang Hmm. pasti jago, ahli nih. Kenapa? Karena lancar Hmm. berbicara nih gampang sebenarnya. Ya, Oh saya iya, dulu iya, pernah iya. bantu, dulu pernah, saya dulu pernah bantu teman saya presentasi dia di perusahaan apa ya, saya lupa. Perusahaan apa gitu, perusahaan minyak atau apa gitu kan, saya pernah bantu. Hmm, Wah, saya pelajari aja 3 hari itu pelajari semua ininya apa namanya hmm, presentasinya, pelajari semua minyak dari proses ininya dan seterusnya. Saya hmm, presentasi hmm. orang kliennya puas gitu, kliennya sampai nanya, Mas Soyu udah berapa tahun kerja di situ? Padahal belum pernah kerja di situ kan? Ya, itu kan karena ya itu bisa Oh, dipelajari, bisa dibaca gitu, dibaca dan bisa disampaikan oh, dengan penuh meyakinkan gitu ya. Makanya hmm, eh, jangan sampai menjadi indikator utama ya hmm, karena yang sekali hmm, lagi yang seperti ini gampang sebenarnya bisa dipelajari dalam satu malam kita pelajari satu hmm, materi ya sudah kita bisa sampaikan dengan meyakinkan ya jadi ada bedanya ya kalau dalam bahasa public speaking yang tadi saya bilang itu kalau visualnya udah main ah, vokalnya itu ah, intonasinya udah ah, gitu ah, kan ah, 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 memainkan perasaan audiens gitu kan itu kan hmm, sudah hmm, meyakinkan orang lain tapi sekali lagi ini hmm. tidak bisa jadi indikator utama Udah ya tahu. ini hanya menjadi satu indikator saja tapi kalau untuk mau melihat ya harus ada komunikasi ditanya lagi ya kalau cuma sekedar oh jago Oh, ngomong ya semua orang saya yakin bisa ya karena sekali lagi hmm, skill public speaking ini bukan sesuatu yang susah orang kan gitu ya sama tuh tadi kayak Mas Bobi kan bilang ya mungkin masih hmm, terperangkap dengan ini ya terperangkap dengan mindset mindset hmm, yang orang bilang wah saya kalau ngomong lancar tapi saya kalau berbicara tuh aduh gimana ya gitu kan nah, itu kan mindset kita tuh yang merasa seperti ah, itu ya kenapa karena ah, belum kita coba ya belum kita coba ya dan memang oh, wajar ketika baru pertama kali kita coba hmm, kita akan terbata-bata ya kita akan ah, kesulitan ah, wajar namanya juga baru pertama kali ya nggak gitu apa-apa ya. ya jadi Ah, tidak bisa ketika misalnya kayak saya nih wah kayaknya Mas Wahyu ini lancar banget ngomongnya nih, waduh enak banget nih ah, kayak ah, jago banget. Ya enggak eh, juga gitu. Hah? Kenapa? ah, Karena ini salah ah, satunya saja ya. Karena ini sesuatu yang saya bicarakan berulang-ulang ya sudah dari tahun kapan ya ini aja terus yang dibahas ya kan makanya kita paham ya kita jadi ya lebih tahu namanya bagaimana cara berbicara di depan umum jadi nggak bisa tuh ah, dibilang hmm, apakah ini jadi indikator utamanya nggak bisa tapi salah satu indikatornya ya salah satu ah, indikatornya ah, karena apa biasa orang juga ketika berbicara dia akan menyesuaikan dengan siapa dia berbicara ya misalnya kita ada orang yang dia berbicara dia tahu nih depannya adalah kliennya dia ya ketika dia tahu kliennya tapi dia bilang aduh tapi saya nggak mau kontrak sama dia saya nggak mau
ya bisa disetting ya, bisa disetting dari cara berbicaranya, Betul. akhirnya klien jadi kurang percaya sama dia ya. Itu kan kalau dalam public speaking ada namanya acting ya, bagaimana kita acting seolah-olah kita tidak meyakinkan gitu, padahal kita paham semuanya nih ya, paham semuanya gitu ya, ada ya. dari A sampai Z-nya, tapi karena kita punya pilihan yang lain nih, saya nggak mau sama dia nih, saya mau yang sama yang lain, makanya kita ya menyampaikan asalnya adanya. Bisa nggak kayak gitu ya? Bisa. Makanya tadi Bisa. public speaking bergantung pada tujuannya ya. Tujuan kita mau apa kan? Nah, karena itu tadi kan innamal a'malu binniyat, pasti kita tuh sesuaikan tujuannya. Tujuan kita apa, itu yang kita dapatkan gitu Mas Bobi. Benar. Jadi ini selaras dengan apa yang aku baca jadi sebelumnya. Jadi fungsi dari komunikasi itu apa sih? Untuk mencapai tujuan ya Mas Ogi ya. Jadi untuk menjalankan tujuan lah ya. Jadi apapun yang kita bicarakan itu ya karena kita sudah punya tujuan ya kan. Nah, ya menarik banget sebenarnya. Obrolan kayak gini harus berjilid-jilid nih. Mungkin Mas Ogi ada rencana bikin buku mungkin atau e-book nih. Menarik. Iya. Ini memang lagi saya susun e-booknya. Nanti saya share di Instagram saya tuh. Tinggal di download gratis. Pokoknya saya susun beberapa ini. Pokoknya saya selalu kasih yang praktis-praktis, yang bisa langsung dipraktikkan ya. Yang nggak susah-susah teorinya kemana-mana. Pokoknya yang praktis aja. Karena ilmu public speaking ini ilmu praktis. Ilmu yang harus dipraktikkan baru kita paham. Jangan terlalu banyak teori. Benar. Ya memang tadi jadi karena komunikasi itu berbahaya kalau kita memang tidak berani untuk mencoba gitu ya. Karena kita udah prepare duluan, karena kita udah nervous duluan, itu karena yang membuat diri kita ini yang nggak berkembang mungkin gitu Mas saya. Ya betul. Jadi komunikasi itu adalah salah satu solusi dalam setiap masalah kita. Ya saya nggak bilang satu-satunya, saya bilang salah satunya. Ya. Maksudnya apa? Dengan komunikasi, masalah sebesar apapun itu akan bisa dikecilkan dengan komunikasi. Ya misalnya saya misalnya atau Mas Bobi ada masalah sama istri, tapi nggak komunikasi, akhirnya lama-kelamaan masalahnya jadi besar. Ya. Tapi kalau coba masalah seolah-olah besar, tapi kita komunikasikan pelan-pelan, pasti masalahnya akan selesai. Sebaliknya, tanpa komunikasi, masalah sekecil apapun tanpa komunikasi, dia akan jadi masalah yang besar. Ya, misalnya ya masalah kecil, pagi-pagi nggak disediain teh sama istrinya, itu masalah kecil sebenarnya, masalah remeh kan. Tapi karena tidak ada pembicaraan, tidak ada komunikasi, ya akhirnya yang muncul prasangka. Kok uminya nggak bikin teh, kenapa nih? Baper jadi baper akhirnya lama-kelamaan akhirnya ini kenapa nih akhirnya makin besar gitu. Makanya perlu banget komunikasi bagaimanapun caranya kita lakukan, tapi ya dengan mempelajari cara berkomunikasi kita akan melakukan komunikasi itu yang efektif, yang tidak membuat orang lain berbeda tafsiran dengan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai apa yang kita bicarakan ini nggak taunya orang lain menanggapnya yang berbeda. Itu salah satu fungsi juga kenapa kita belajar komunikasi, supaya betul-betul tujuan atau apa yang kita inginkan orang lain paham itu tuh benar-benar sama. Yang kita ngomong A, yang didengar juga A, yang dipahami juga A. Bukan kita ngomong A, dia pahamnya B, yang dia sampaikan C, yang dipahami orang lain D. Itu kan malah jadi membuat kita tidak efektif dalam berkomunikasi. Gitu Mas Bobi. Mungkin satu lagi sebagai ini kita lah ya, karena udah waktunya sebenarnya. Tapi nggak boleh di-closing kata Pak Ferry. Ini maksudku gitu. Karena kita ingin menyampaikan sesuatu pada orang itu, karena gini Mas Wahyu ya, orang tuh gampang mengerti itu kalau kita membuat suatu analogi gitu loh. Analogi atau contoh-contoh yang karena gitu ya. Nah aku mau tanya nih, sejauh mana sih kita bisa kita harus membuat suatu analogi agar apa yang kita inginkan itu gampang diterima oleh orang gitu loh. Benar nggak sih Mas kalau analogi itu sangat efektif gitu aja sih pertanyaan. Ya betul.
Jadi sekali lagi ini tergantung audiens kita ya, audiens kita Betul. siapa, sehingga kita bisa menggunakan salah satu teknik berbicara namanya melakukan analogi supaya orang lain Betul. paham apa yang kita bicarakan. Jadi tergantung audiens kita, jangan sampai bahasa kita Hmm. terlalu tinggi ya. Kita berbicara Betul. tentang hijrah, berbicara tentang ini, orang lain belum Hmm. paham. Makanya harus menyesuaikan. Analogi bisa digunakan menyesuaikan siapa yang mendengarkan kita, siapa yang jadi lawan Oh. bicara kita. Contoh yang tadi saya bilang ya, ilmu public speaking itu adalah hard skill. Cuman orang nggak paham ya apa nih maksudnya. Sesuatu yang bisa Ah. dilatih. Apa maksudnya? Nah, contohnya begini, Bapak Ibu ya. Ketika ingat deh Bapak Ibu Ah. ketika pertama kali belajar naik motor, itu kan analogi tuh. Kan? Ah. Apakah Ya, langsung betul, jago, betul. langsung balap-balapan? Ya nggak bisa. Ah. Pelan-pelan belajar Ah. dulu ya. Pertama kali naik pasti ngeliat dulu rem yang mana, gas yang mana. Pas Ah. pertama kali naik Ah. apakah langsung jago? Enggak. Pasti akan melihat betul-betul mana lagi nih remnya nih ya. Semuanya dilakukan secara benar-benar sadar, ngerem, ya kan, Ah. ngegas, Ah. benar-benar. Ah. Sekarang kalau udah jago, main naik motor sekarang sambil main handphone, udah jago gitu kan. Nah, public speaking itu gitu ya. Public speaking itu Eh, skill yang ketika kita di oh. awal kita nggak tahu, tapi kalau sudah jago ya sudah lah, nggak perlu lagi ada teksnya, nggak perlu lagi ada dikasih Ah. tahu ininya itunya, nggak perlu lagi. Nah itu tuh salah satu penggunaan analogi ya. Jadi dan Ah. analogi pun harus sesuai dengan siapa audiens kita ya. Ada kita pakai analogi yang tadi kendaraan motor ya mungkin karena orangnya sudah paham ya. Kita lihat lagi audiensnya. Kalau audiensnya anak-anak ya pakai yang dipahami oleh anak-anak seperti apa ya, Oh. yang dipahami oleh mereka. Gaya komunikasi gitu gitu ya. Gimana kalau Ah. sama anak-anak ya kita harus pastinya ceria, nggak boleh gimana Hmm. gimana. Pokoknya apa Hmm. namanya? Karena anak-anak itu kan makhluk yang paling jujur ya. Ya, jadi kita harus yang Betul. benar-benar jujur juga apa adanya ya, ceria banget gimana sama cuma Iya. mainkan visualisasi gitu ya kan. Analogi pun analogi sederhana yang dipahami oleh anak-anak, jangan pakai bahasa yang terlalu tinggi yang buat ini gini. Jadi salah satu yang bikin orang khususnya para pengajar ya, para pengajar, dosen, Hmm. guru ya kan, dia tuh ngerasa bangga kalau dia pakai bahasa yang tidak dimengerti oleh murid-muridnya, oleh audiensnya Hmm. ya. Betul. Ini kesalahan ya, salah. Artinya apa? Ah. Dia kan ngajar tujuannya supaya orang lain paham ya. Betul. Ini malah dia sampaikan kata-kata yang bikin orang bingung ya. Jadi dianalogikan, disederhanakan ya. Tujuan komunikasi adalah supaya pendengar kita, orang lain memahami apa yang kita bicarakan, bukan untuk itu tadi kan niatnya berarti wah supaya orang lain merasa wah saya jago, bahasanya luar biasa tingkat tinggi, ilmiah ya, Oh. bahasanya pakai bahasa Latin kan, Ya. misalnya pakai apa namanya Tengah-tengah Inggris. boundary, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Latin ya, Oriza Sativa misalnya. Pokoknya pakai bahasa Latin lah ya kan, yang tidak dipahami oleh. Jadi analogi ataupun pakai bahasa yang lain yang dimengerti ya, turunkan sesuai dengan audiens siapa yang mendengarkan kita. Begitu Mas Robi. Dan itu Mas Bobi akan sangat efektif ketika kita betul-betul menggunakan kata-kata yang dipahami oleh mereka. Ya. Audiens kita banyak kan nelayan, ya pakai kata-kata apa namanya bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Bagaimana di perahu misalnya, pakai kata-kata itu. Ya. Jangan gunakan orang nelayan, kita pakai bahasa yang canggih-canggih IT, nggak paham. Ya, Iya. Lalu gunakan bahasa sederhana. Hati-hati orang public speaker yang terjebak pada menggunakan istilah-istilah yang keren, yang canggih karena ingin dibilang, ingin dipuji. Nah, ini berarti niatnya sudah nggak tulus ya. Itu Mas Bobi. Masya Allah. Berarti bolehlah nanti kapan-kapan kita bahas skill komunikasi dengan anak-anak ya Mas Wahyu. Kadang kita nih sebagai orang tua nih ya kayak aku sendiri lah ya. Aku sendiri memahami anakku itu terkadang tuh ya gimana ya? Apa yang ingin aku sampaikan itu kadang-kadang mungkin bagi dia secara verbal aja nggak dapat, apalagi secara ngomongan gitu ya. Jadi kadang-kadang ya benar Mas Ayu memang harus membawa suasana yang ceria karena anak itu kan basicnya jujur dan ingin sesuatu yang bersenang-senang gitu kan. Nah ini kayak butuh ilmu yang kita bahas khusus kayaknya. So ya mudah-mudahan
ada kesempatan kapan lah Oh, Mas Wahyu bisa sharing ke kita ini? siap, siap, siap. Insya Allah. Ah, Kita bisa oke, jadwalkan. oke, oke. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kita karena terbatasan waktu nih, kita akhiri dulu Siap, lah Mas Wahyu ya. Mudah-mudahan siap, bisa siap. bersinergi lagi. Mas Wahyu tetap menjadi Amin. mentorku untuk ilmu komunikasi nih. Siap. Sabar menghadapi murid seperti ini nih. Oke deh. Oke, jazakallah khair Mas Wahyu atas waktunya. Oh, Semoga apa yang Mas Wahyu sampaikan sekarang ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menjadi amal jariah. Ya. amin, amin, amin. Oke, Barakallahu oke, oke, fikum. oke. Wafiq barakallah Mas Wahyu. Dari saya itu aja Mas Wahyu. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi